Visualisasi di data science lebih dari sekedar estetik belaka atau keindahan. Selain indah, ia juga harus menghasilkan informasi atau insight yang berharga atau bermanfaat bagi penggunanya. Lalu bagaimana visualisasi-visualisasi ini dilakukan di data science atau di exploratory data analysis? Mari kita simak bersama dalam lesson EDA 02 ini. Ada sebuah graf yang sangat bagus menurut saya yang kemudian bisa dijadikan salah satu acuan dalam menggunakan visualisasi. Jadi seperti yang pernah dibahas di modul sebelumnya DSPD ya. Nah, kemudian diterangkan ketika kita membahas tentang tipe data bahwa tipe data tertentu kemudian memiliki visualisasi yang bersesuaian. Nah, selain itu, selain menyesuaikan dengan tipe data, nah visualisasi juga kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah misalnya membandingkan, melihat hubungan, atau melihat proporsi, komposisi, atau distribusi. Nah, ini chart ini sangat baik untuk kemudian membantu data scientist pemula, terutama untuk memilih apa yang kemudian sesuai dengan apa yang ia butuhkan saat itu. Nah, ini juga ada sebuah website yang sangat saya anjurkan. Silahkan diakses nanti website Dataviz Katalog ini. Tadi ternyata visualisasi bahkan lebih banyak dari yang di slide sebelumnya tadi. Ya. Jadi ada begitu banyak macam visualisasi dan apa yang dipaparkan di sini, di website ini, ya, itu bahkan sebenarnya nanti aslinya lebih banyak lagi. Jadi kalau saya ngerjakan beberapa project data science, biasanya kadang-kadang malah perlu akhirnya sebuah visualisasi baru karena tidak ada yang bersesuaian dengan permasalahan saat itu gitu. Nah, ini biasanya tapi kalau sudah yang level advance ya. Nah, bagusnya website ini kemudian adalah nanti bisa diklik setiap visualisasinya, lalu nanti akan ada keterangannya dia buat apa, terus ada contohnya bagaimana mengenerate setiap chart-chart ini di beberapa pembahasan pemrograman. Jadi memang ini sangat bermanfaat sekali bagi data scientist untuk kemudian dijadikan referensi. Dan tentu saja bagi data scientist tidak perlu ya untuk kemudian menghafal semua sintaks gitu karena banyak sekali dan bukan itu kemudian kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Tentu saja tidak masalah jika kita kemudian melihat lagi bagaimana kita cara mengenerate apa itu chart-chart ini seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk memulai diskusi kita awali dengan di sini meload dulu modul yang akan kita gunakan. Nah, pada dasarnya modul utamanya adalah Seaborn dan Matplotlib itu yang akan kita gunakan untuk visualisasi. Tapi biasanya struktur datanya itu di data frame-nya si Pandas. Saya akan meload data yang sebelumnya kita gunakan di EDA 01 agar terus nyambung itu bersesuaian. Tapi nanti ada beberapa data baru juga yang akan kita gunakan karena kemudian kita akan membuat plot seperti time series dan tidak ada di data ini atau nanti kita perlu untuk menunjukkan visualisasi untuk beberapa data kategorik, butuh data lain atau misalnya membuat chart yang spasial gitu ya. Nah, ini kan tentu saja tidak bisa dari sini. Kemudian kita sekarang bisa merubah chartnya ya, chart yang tadi ya dengan tagnya di sini swarm. Nah, kenapa begitu? Nah, ini kemudian kita bisa melihat penyebarannya pada suatu rentang harga tertentu, ya di sekitaran harga tertentu kita bisa melihat lebih jelas akhirnya ada berapa banyak rumah yang dengan harga sekitaran segitu gitu ya. Lihat di sini gitu ya. Nah, ini ada informasi apa di sini? Nah, mari saya coba zoom dulu ya supaya lebih jelas di sini. Nah, kira-kira kita lihat kemudian di sini ya, grafiknya jadi jauh lebih interpretatif ya. Nah, mari kita lihat perlahan. Terlihat di sini misalnya ada kecenderungan rumah-rumah yang di kota kategori A ya
itu cenderung untuk lebih mahal ketimbang dari kota B maupun C. Jadi mungkin ini kota besar gitu ya, seperti Jakarta, seperti itu. Kemudian lagi kita melihat misalnya di sini, nah ini apa yang terjadi kalau seorang data scientist bekerja di perusahaan properti, melihat data seperti ini, maka kemudian dia verifikasi, dicek, ini rumahnya benar nggak? Atau ada kesalahan nggak dalam harganya, ngasih harganya? Atau sebenarnya ada orang sedang butuh uang, jadi menjual harganya jauh di bawah pasaran. Nah, kemudian yang dilakukan para investor sebenarnya adalah mencari data-data seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang bar chart atau count plot. Nah, bar chart atau count plot ini adalah sekedar chart untuk data kategori, lalu kita ingin melihat berapa jumlah dari masing-masing kategorinya seperti ini. Nah, ini saya ambil dari database katalog, jadi setiap dibuka setiap chartnya seperti itu ada deskripsinya, functionnya, lalu nanti di bawahnya ada link untuk bagaimana mengenerate-nya di beberapa bahasa pemrograman, sangat handy sekali. Nah ini ya, ini biasanya untuk data scientist pemula, ya ini agak ketukar antara bar chart dengan histogram. Nah, perhatikan kalau histogram untuk data continue ya. Nah, di sini numerik ya, numerik continue. Kalau yang bar chart gitu ya, atau kadang-kadang disebutnya count plot ya. Ini untuk data kategori. Nah, ini untuk masing-masing kategorinya. Kalau histogram ini continue range ya, numerik, lalu nanti ngelihat berapa banyak data yang ada di masing-masing, ini disebutnya bin gitu. Masing-masing bin ini seperti itu. Jadi hati-hati tertukar antara bar chart dengan histogram. Nah, kita bicara bar chart atau count plot dulu ya, baru nanti kita bicara histogram. Nah, ini yang pertama misalnya di sini kita menampilkan count plot untuk tipe parking pada data price 2 kita tadi. Nah, terus kita akhirnya dengan mudah melihat bahwa paling banyak adalah tipe parking apa itu open. Jadi ada tempat parkirnya, rumah-rumahnya tapi terbuka seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan ya, terkadang kita ingin menghindari karena ini sebenarnya kan Jupyter Notebook ini kayak coret-coretannya tadi data scientist dan data analis ya. Kita kalau misalnya ingin mengetahui nilai tadi di atas barcode tadi, kita bisa menggunakan misalnya perintah group by atau yang kemarin ya contingency table itu yang di EDA 01 juga bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilainya seperti ini. Nah, ini pakai group by, parking dan city kategori sehingga kemudian kita punya tabel apa itu two-way contingency table ya. Ini kalau orang statistik nyebutnya. Nah, seringnya juga untuk kasus-kasus hampir kebanyakan kasus ya di dunia nyata kita perlunya kemudian kita rubah ke dalam bentuk horizontal. Kenapa demikian? Karena biasanya jumlah kategorinya banyak. Kalau misalnya vertikal seperti biasanya kemudian labelnya menjadi tidak jelas. Kemudian data scientist atau data analis biasanya juga butuh untuk kemudian membandingkan beberapa variabel kategori sekaligus dalam sebuah gitu lalu dibuat kayak college gitu ya, college. Nah, ini college. Nah, ini apa itu saya menggunakan data tips ya, tips restoran dari modul Seaborn. Kenapa saya ganti data? Karena yang di data tadi di price 2 data kategori hanya ada 2 gitu ya. Nah, ini bisa terlihat di restoran tersebut lebih banyak pria daripada wanita, lalu di sini adalah merokok atau tidak merokok, smoker, banyakkan yang tidak merokok dengan perbandingan kurang lebih sekian. Ini yang jumlah yang merokoknya cukup signifikan ya. Nah, ini di sini kemudian hari di mana restoran itu dikunjungi, dibuka. Nah, ini Sabtu paling ramai gitu, paling sepi itu di hari Jumat. Lalu banyaknya adalah datang untuk makan malam, nah tidak terlalu banyak untuk yang makan siang seperti itu. Nah, ini kemudian kita bisa mendapatkan informasi dalam sebuah chart seperti itu.